Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Nah, kali ini nih teman-teman, kita akan ngebahas topik yang paling banyak di request sama teman-teman, terutama teman-teman saya, yaitu mengenai gimana sih caranya bisa mengerjakan skripsi ini dalam waktu yang bisa dibilang singkat gitu. Cuma 3 bulan, dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Nah, bulan Januari itu udah tinggal sidang-sidang doang. Nah, sebelumnya nih, dosen saya itu pernah bilang sebenarnya kita tuh bisa mengerjakan skripsi cuma dalam waktu 2 bulan. Tapi karena kemarin itu angkatan saya tuh dipadetin jadwalnya, jadi ada KKL juga nih, kita mengurus KKL, jadi molor sebulan, jadi total 3 bulan. Nah, gimana sih caranya? Mari kita bahas. Nah, sebelumnya kalian harus lihat dulu nih di sini. Ini saya sebutnya adalah lingkaran api. Jadi kemarin sebelum saya bikin video ini, saya tuh mikir apa sih kira-kira yang membuat kita nih sebagai mahasiswa itu tuh susah banget kayak mengerjakan skripsi, entah kita nggak ngerti mata kuliahnya, maksudnya entah kita nggak ngerti gimana cara penelitiannya, kita nggak ngerti sama penelitian kita, atau kita terhambat oleh dosen kita, atau dosen kita nggak suka sama penelitian kita. Jadi kan masalahnya muter-muter aja nih di sini nih. Nah, saya sebutnya lingkaran api. Nah, gimana sih caranya? Mari kita bahas. Nah, sebelumnya saya jelasin dikit ya lingkaran api. Jadi lingkaran api ini di sini, oke, saya lihat ke laptop ya. Di sini lingkaran api itu ada bagian X, ada bagian Y, dan bagian Z. Bagian X itu adalah gimana hubungan kita dengan penelitian kita. Yaitu maksudnya di sini adalah kita harus benar-benar memahami nih penelitian kita, baik itu dari fenomenanya, subjeknya, terus masalah intinya apa, terus habis itu juga kira-kira metode apa nih yang mau kita pakai untuk penelitian, kuantitatif kah, kualitatif kah, eksperimen kah, mana yang cocok, dan juga apa nih kira-kira solusi yang bisa kita tawarkan untuk penelitian ini, maksudnya untuk masalah dalam penelitian kita ini. Jadi kita harus benar-benar memahami itu. Maka dari itu penting nih ada si X ini. Nah, selanjutnya ada si Y, yaitu penelitian dengan dosen pembimbing kita, di mana itu berarti dosen pembimbing kita harus harus tertarik, harus suka, harus setuju sama penelitian kita, gitu kan? Karena kan beliau yang membimbing kita dan juga beliau yang akan meng-ACC penelitian kita untuk nanti kita maju ke sidang. Nah, yang terakhir si Z itu adalah hubungan mahasiswa dengan dosen pembimbing, dimana ya kita pastinya harus akrab dong dengan dosen pembimbing kita, karena nanti kita akan bimbingan, kita akan dapat pengarahan, kita akan nanya-nanya sama beliau gitu. Maka dari itu si X, Y, dan Z ini harus positif gitu hubungannya, supaya lingkaran api ini nih tidak menjadi sebuah masalah. Nah, gimana sih kalau misalkan salah satunya menjadi minus gitu? Contohnya nih, nah misalkan si X-nya positif nih, berarti kita ngerti dong sama penelitiannya. Terus abis itu si Y-nya juga positif, dosennya setuju sama penelitian kita, sesuai nih sama gaya si dosen. Tapi si Z-nya negatif, itu dosennya respon atau kita selek sama dosennya, itu akan menjadi exhausted, atau kita akan capek gitu, karena capek hati, capek tenaga, kita udah berjuang mati-matian, kita udah ngerevisi sampai tengah malam, tapi dosennya late respon, dosennya sibuk sendiri, itu akan bikin kita jadi capek sendiri gitu. Nah, terus kasus kedua itu adalah dimana ketika kita udah paham sama penelitian kita nih, X-nya positif. Nah, Z-nya udah positif nih, hubungan kita sama dosen kita baik, sering curhat mungkin gitu kan. Tapi Y-nya negatif, dosen kita nggak suka sama penelitian kita. Itu hasilnya apa? Itu akan rejected, itu kita akan ditolak pastinya. Karena kan dosen pembimbing kita nggak suka sama penelitian kita. Menurut dia, ini biasa banget, atau menurut dia ini susah banget nih, atau subjeknya kurang sesuai dengan kurang sesuai dengan fenomenanya, maka akan ditolak, maka dia nggak akan bisa sidang, karena kan harus di-ACC sama dosen pembimbing gitu kan. Nah, kasus ketiga itu adalah Y-nya positif nih, dosen kita udah suka banget sama penelitiannya, udah sesuai banget sama dia, metodenya udah bagus, terus habis itu subjeknya udah sesuai, udah tinggal jalan sidang lah pokoknya. Terus hubungan kita sama dosen juga baik.
kita rajin bimbingan, dosennya jadi senang sama kita juga sopan anaknya, tapi ternyata X-nya negatif. Kita nggak paham sama penelitiannya, kita masih bingung-bingung, kita udah ngulang-ngulang tapi kita masih nggak paham, itu akan jadi apa? Complicated. Itu kita malah jadi ribet sendiri, kita malah jadi pusing sendiri, yang ada nanti di sidang cuman diem depan kamera, ujung-ujungnya nangis gitu kan. Makanya 3 kasus ini nih sering ditemukan di lapangan. Maka dari itu kenapa lingkaran api nih, si X, Y, dan Z itu harus positif. Supaya apa? Supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita mengerti penelitian kita juga memiliki hubungan yang baik dengan dosen kita, dan juga pastinya dosen kita harus suka dengan penelitian kita dan setuju gitu dengan penelitian yang kita lakukan agar bisa mendapatkan ACC ketika sidang. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih cara membuat semua ini menjadi sinkron dan juga positif gitu supaya perjalanan kita di semester akhir ini lancar gitu. Nah, karena satu aja negatif itu akan menimbulkan sebuah masalah. Misalkan tadi kalau Z-nya negatif, hubungan kita sama dosen kurang baik, itu akan membuat kita menjadi kecapean karena kita udah capek batin, capek tenaga, tapi dosennya masih cuek aja gitu kan. Nah, kalau misalkan Y-nya negatif, dosen nggak suka sama penelitian kita, ya akan ditolak pastinya kan, nggak akan sidang-sidang. Atau X-nya negatif, kita nggak ngerti sama penelitian, ya kita nggak akan bisa lancar ketika nanti menjelaskan di sidang. Makanya semuanya harus positif. Gimana caranya? Mari kita bahas. Teman-teman, yang terpenting juga harus diperhatikan ya, kalau kita ngechat dosen itu jangan tengah malam.